Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Depresi ditinggal pergi istrinya, pria di Bangkalan mengamuk dan membacok keponakannya hingga tewas. Tarif PBB di Jombang naik antara 400 hingga 1000%. Warga mogok bayar pajak. Sebulan diperiksa di Rumah Sakit Banyuwangi, jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya teridentifikasi. Sebulan lebih bersemayam di RSUD Blambangan. Satu jenazah perempuan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya berhasil diidentifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur menyatakan korban adalah warga Arjasa Jember yang menjadi penumpang truk pengangkut jagung ke Pulau Bali. Sementara sopir truk yang juga suami korban belum ditemukan. Jenazah korban dengan nomor kantong mayat 14 ini teridentifikasi bernama Siti Nur Hasanah, warga Kecamatan Arjasa, Jember. Perempuan berusia 47 tahun itu jenazahnya ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Alas Purwo, Banyuwangi, 10 Juli lalu. Korban terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Lamanya proses identifikasi korban ini disebabkan minimnya data pembanding dari keluarga korban. Sementara kondisi jenazah saat pertama kali ditemukan juga sudah dalam kondisi rusak. Namun berkat pemeriksaan DNA maupun pemeriksaan rekam medis, korban akhirnya berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Diketahui korban merupakan penumpang truk pengangkut jagung tujuan Bali. Sementara suami korban yang menjadi sopir truk bernama Ahmad Rahmat Zainuri hingga kini masih dinyatakan hilang tenggelam. Korban menyeberangi perairan Selat Bali dengan KMP Tunu Pratama Jaya untuk menemani suaminya bekerja. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa ke Kabupaten Jember untuk dimakamkan. Identifikasi yang ditentukan itu adalah primer dan sekunder. Apabila primernya kita tidak bisa mendapatkan sidik jari karena sudah rusak, kemudian data pembanding gigi tidak ada, ataupun pada saat kejadian itu ada beberapa gigi yang terlepas bisa tidak match dengan yang pada saat masih hidup, sehingga yang terakhir adalah harus profiling DNA. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali 2 Juli lalu. Mengacu pada data manifest kapal, dari 65 orang di atas kapal, 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 19 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga operasi SAR ditutup, 16 orang lainnya termasuk nakhoda kapal hingga saat ini dinyatakan hilang. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Seorang warga Jombang mogok bayar pajak sebagai bentuk protes atas naiknya pajak bumi dan bangunan. Sementara Bupati Jombang mengancam akan menindak tegas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jombang jika tidak bisa memberikan pelayanan sesuai regulasi terhadap masyarakat. Berdasarkan data di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jombang, ada 4.000 lebih warga Jombang yang telah mengajukan keberatan alias protes terhadap Bapenda Jombang atas naiknya pajak bumi dan bangunan. Selain mengajukan keberatan pembayaran, ada juga warga yang memilih untuk tidak membayarnya. Salah satunya Anis Purwaningsih, warga Desa Sengon, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Wanita 63 tahun itu merasa keberatan atas kenaikan pajak dari yang sebelumnya hanya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah. Ditemui di rumahnya, wajib pajak ini mengaku keberatan dan kebingungan atas naiknya pajak rumah dan tanah miliknya. Padahal sebelumnya dua objek itu dikenakan pajak Rp400.000, kini menjadi Rp3,5 juta. Dirinya pun enggan membayarnya dan berharap beban pajak itu kembali normal ataupun turun. Ada kenaikan itu Mas tadi, naik banyak itu. Dari berapa menjadi berapa? Dari 400
Jadi 3,5 kalau nggak salah ini. Aku ya nggak begitu banyak berapa ini. 400 apa? 400.000. Jadi 3,5. 3,5 juta. Iya. Ini loh Mas, aku nggak ngerti. Di sini kok ada tulisan yang harus dibayar sekian. Tapi di sini sekian. 1,6. Lah ini tak tambah ini tuh sekirang lebihnya 3,5 ini sama ini dua. Kan biasanya saya bayarnya 2 ini sama ini. Ini 3,5. Biasanya 2 ini cuma 400.000. Itu objek pajaknya itu berupa apa, Bu? Rumah aja atau rumah tanah? Yang depan itu rumah sama tanah, yang belakang itu tanah aja. Menindaklanjuti gelombang protes wajib pajak, Bupati Jombang Warshubi berjanji akan menindak tegas kepala Bapenda apabila tidak menjalankan regulasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bupati menjelaskan naiknya pajak itu disebabkan kesalahan dari pendataan nilai objek atau apresial yang dilakukan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemkab Jombang pada tahun 2022 lalu, sehingga memicu kesalahan dalam menentukan tarif PBB di tahun 2025. Warshubi kemudian menjamin tidak ada kenaikan pajak di tahun 2026 hingga 2027. Saat ini di Kabupaten Jombang, PBB P2 itu berdasarkan hasil pada tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2004 dan 2005. Kami hanya menjalankan. Apabila masa keberatan, stimulus pasti akan diberikan potongan. Dan coba lebih dari 16.000 orang minta pengurangan. Dan itu dilaksanakan. Bahkan kami membentuk tim khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang sudah dijalankan di tahun 2024. Nah, kami kan juga belum menjabat, tapi kami harus meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Nanti kalau ada masyarakat yang keberatan, ya kita berikan stimulus. Tapi kami berkomitmen tidak menaikkan pajak PBB P2 tahun 2026. Sebelum Anies, warga lainnya juga melakukan protes ke kantor Bapenda atas naiknya pajak dengan membawa uang koin hasil tabungan anaknya bertahun-tahun. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang bocah berusia 7 tahun di Pasuruan tewas dipukul ganco tetangganya hingga motor menabrak motor di jalur Gunung Bromo, 3 orang tewas. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Seorang bocah berusia 7 tahun warga desa Wonorejo Pasuruan tewas setelah dipukul gancu oleh tetangganya sendiri, Avandi, 32 tahun. Warga yang marah berusaha merusak rumah pelaku namun dicegah polisi. Avandi kemudian diamankan ke rumah salah satu perangkat desa yang kemudian membawanya ke kantor polisi. Pelaku diduga mengidap depresi karena lama menganggur. Meski pelaku sudah ditangkap polisi, warga masih marah hingga akhirnya merusak 2 rumah pelaku hingga rusak parah. Seorang balita di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, tewas setelah terlindas mobil pickup milik orang tuanya. Peristiwa tragis ini bermula saat Aris Diantoro, salah satu karyawan orang tua korban, mencuci mobil pickup pengangkut ayam. Saat itu korban yang berusia 1,5 tahun sedang bermain tanpa pengawasan orang tua di dekat pos kamling. Saat mobil akan dimajukan, pengemudi mobil, Aris, tidak melihat jika korban sedang berada di bawah mobil, sehingga langsung terlindas. Ibu korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sekitar 1.328 mahasiswa dari 8 kampus di Lumajang dan Jember yang kuliah kerja nyata atau KKN di 102 desa di Lumajang dipulangkan lebih awal. Hal ini dilakukan setelah 3 posko KKN kolaboratif di Balai Desa Alun-Alun, Balai Desa Lempeni, dan Rumah Kepala Desa disatroni kawanan pencuri hingga menyebabkan 4 motor mahasiswa hilang.
Menurut pihak kampus, pencurian sepeda motor mahasiswa KKN bukan kejadian pencurian biasa, namun sudah menjadi teror. Sebab selain waktunya yang berdekatan, lokasi pencurian juga dilakukan di kantor desa. Penarikan seluruh mahasiswa KKN merupakan kebijakan kampus sehingga kegiatan mahasiswa itu dinyatakan telah selesai. Pasangan suami istri pengendara motor Muhammad Solihin dan Lili Utaminingsi serta seorang pengendara motor sport Rofi Atur Rozikin 18 tahun meninggal usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Wonomerto, Probolinggo. Menurut saksi mata, pasangan suami istri yang berboncengan motor hendak menyeberang jalan, lalu ditabrak pemotor sport yang melaju kencang. Kerasnya benturan membuat ketiga pemotor terpental beberapa meter. 2 korban lelaki meninggal di lokasi kejadian, sementara korban perempuan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Mayat wanita setengah bugil ditemukan warga di tepi hutan jati Petak 98 BKPH Sempung, Ponorogo. Saat ditemukan terdapat luka lebam di wajah serta bekas jeratan tali di leher diduga akibat penganiayaan. Berdasarkan penyelidikan di lokasi kejadian, korban diketahui bernama Alip Rahayu Arianti, 30 tahun, warga desa Bandar, Kabupaten Pacitan. Berdasarkan identifikasi di lokasi kejadian, diduga korban meninggal akibat dibunuh.